Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita berjumpa kembali. Tema kali ini, pada video kali ini kita akan melihat ternyata Imam Syafi'i berpendapat lebih baik mengakhirkan sholat isya. Ini dari mana asal usulnya kita akan lihat secara detail dalam video berikut. Dalam pendapat Imam Syafi'i dikenal dengan istilah madhab kodim atau qaul kodim, pendapat lama, dan madhab jadid atau pendapat baru. Dalam madhab baru, Imam Syafi'i merevisi pendapatnya karena menemukan dalil atau jalur periwayatan hadis yang lebih kuat. Jadi ketika beliau ke Mesir, kemudian beliau mendapatkan periwayatan sanad dalam hal hadis yang lebih kuat. Maka ada beberapa pokok masalah yang kemudian direvisi oleh beliau. Salah satunya tentang mengakhirkan atau melambatkan sholat isya itu lebih utama dalam pandangan beliau atau perkataan beliau yang baru, ya, madhab jadid atau qaul jadid. Tapi kita melihatnya secara titik umum, ya, secara umum ada titik temunya, ya, bahwa secara umum tidak ada perbedaan dalam madhab qadim dan jadid. Yang sama-sama adalah menyegerakan sholat pada setiap waktu, kecuali pada waktu zuhur bila cuaca sangat panas. Jadi ketika zuhur sholat sangat panas ini nanti kita lihat dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, pekerjaan apakah yang paling dicintai Allah? Kemudian beliau bersabda, sholat tepat pada waktunya. Itu dari Abdullah bin Mas'ud. Alasan lainnya karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin agar menjaga sholat. Imam Syafi'i kemudian menegaskan dalam kitab apabila seseorang sudah yakin dengan masuknya akhir waktu fajar, maka hendaklah ia melakukan sholat subuh. Karena lebih sesuai dengan kitabullah, pendapat para ahli hadis, dan lebih akrab dengan sabda-sabda Rasulullah SAW, dan lebih dikenal di kalangan para ulama. Adapun hal yang baik adalah menyegerakan sholat zuhur. Jadi subuh lebih utama di awal, zuhur itu juga lebih utama di awal, kecuali ada cuaca yang sangat panas. Maka hendaknya imam melambatkan sholat zuhur hingga akhir waktu. Hal ini sesuai dengan berita dari Abu Sufyan dan Az-Zuhari dan Sa'id bin Al-Musayyib dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila cuaca sangat panas maka lambatkanlah sholat sehingga cuaca menjadi lebih sejuk. Ya, karena sesungguhnya cuaca panas itu adalah hembusan dari jahanam. Jadi ketika cuaca sangat panas, apalagi di Arab, ya, sehingga kalau musim panas, kemudian di waktu zuhur itu boleh dilambatkan. Sholat asar, Imam Syafi'i lebih mengutamakan agar dikerjakan di awal waktu dan tidak dilambatkan kalau sholat asar. Imam An-Nawawi berkata, menurut kesepakatan ulama, menyegerakan sholat maghrib merupakan hal yang lebih utama. Itu kesepakatan para ulama. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sholat isya? Tadi subuh, zuhur, itu boleh semuanya itu dicepatkan, disegerakan. Zuhur kecuali kalau panas boleh dilambatkan, asar dicepatkan di awal waktu, maghrib di awal waktu. Nah, bagaimana dengan sholat isya? Nah, ini kita lihat kalau dalam qaul Qadim atau pendapat yang lama dari Imam Syafi'i, itu lebih baik menyegerakan sholat isya. Karena Rasulullah SAW selalu menyegerakan sholatnya. Hal ini didasarkan pada riwayat An-Nu'man bin Bashir, yang kemudian berkata, saya orang yang paling mengetahui waktu sholat isya. Rasulullah SAW selalu melaksanakan sholat isya pada pergerakan bulan untuk ketiga kalinya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dengan sanad sahih, ya, sahih. Imam Nawawi menegaskan nas ini mengindikasikan sholat isya lebih afdol pada awal waktu. Ini menurut Imam Nawawi. Tetapi kita berbandingkan dengan madhab jadid, ya, melambatkan sholat isya lebih baik. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau bukan karena memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat isya pada sepertiga malam atau pertengahan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan kategori hasan sahih. Dari Abi Barzah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW suka melambatkan sholat isya. Kita lihat, suka melambatkan sholat isya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW selalu melambatkan sholat isya hingga sepertiga akhir. Yang ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis-hadis yang disebutkan di atas merupakan hadis sahih yang menerangkan sunnahnya melambatkan sholat isya. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah, ya kan? Kemudian Imam Ahmad,
kemudian Ishaq dan lainnya diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan mayoritas ulama sahabat dan tabi'in. Itu. Jadi ketika beliau kemudian mendapatkan sanad yang lebih baik, kemudian beliau merevisi pendapatnya sehingga muncullah dalam perkataan qaul jadid atau mazhab yang baru bahwa sholat isya itu disunahkan untuk diakhirkan di sepertiga malam. Tetapi kita lihat dari pendapatnya Kiai Haji Dr. Ahmad Nahrawi Abdussalam, yang kemudian beliau ini secara khusus menulis disertasi tentang qaul qadim ya, dan qaul jadid dari Imam Syafi'i. Dalam hal ini para pemuka ulama mazhab Syafi'i, kata beliau, memilih mazhab qadim. Ya, jadi para masyayikh dari mazhab Syafi'i justru memilih mazhab qadim, yaitu lebih baik menyegerakan sholat isya, sebagaimana Imam Nawawi berpendapat. Yang mana Imam Nawawi kemudian berkata, yang paling sahih dari dua pendapat ini adalah mazhab qadimnya yang dipilih oleh para pemuka mazhab seperti Syekh Hamid Al-Mahamili dalam kitabnya Al-Majmu' wa Tajrid, penulis kitab musannif Syekh Nasr Asy-Syashi Al-Mahamili dalam kitabnya Al-Muqni, Al-Jurjani dalam kitabnya, Syekh Nasr dalam kitabnya Al-Kafi, Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Khulasah, Asy-Syashi dalam kitabnya Al-Umdah, dan lainnya. Sedangkan Az-Zubair lebih memilih pendapat versi mazhab jadid karena hadis-hadis yang menjadi hujah adalah hadis sahih. Itu menurut Imam Nawawi. Jadi pemuka-pemuka mazhab Syafi'i ada yang masih berpendapat mengikuti mazhab qadimnya Imam Syafi'i. Tapi tidak keluar dari mazhab Syafi'i, tapi hanya berpendapat lebih mengutamakan pendapat lamanya Imam Syafi'i. Kalau kita lihat dari pendapat dari Kiai Haji Dr. Ahmad Nahrawi Abdussalam, ya, Imam Nawawi berhujjah, berargumen dengan hadis dari An-Nu'man bin Bashir. Kita lihat An-Nu'man bin Bashir berkata, kalau kita lihat ada dua riwayat ya, sehingga An-Nu'man bin Bashir itu mengatakan bahwa hadisnya sahih ya, sedangkan An-Nawawi tidak menggunakan hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang Abdullah bin Mas'ud ini berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, pekerjaan apa yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, sholat pada waktunya. Ya, sholat pada waktunya. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita bandingkan, ya, bahwa karena hadis ini hadis dhaif menurut Imam Nawawi, Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau berhujjah dengan di awal waktu, bukan menggunakan hadisnya bukan menggunakan hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud, tapi karena hadis ini hadis dhaif. Nah, Kiai Haji Ahmad Nahrawi mengatakan adalah sangat mungkin untuk menggabungkan antara hadis-hadis yang menyerukan agar menyegerakan sholat dan hadis-hadis yang menyerukan melambatkan sholat. Biasanya bisa kalau kita pertemukan dua hadis ini, ya, terutama dalam sholat isya ya. Disunahkan bagi imam sholat apa? Agar menyegerakan sholat berjamaah pada awal waktu. Ya, karena kondisi manusia berbeda-beda. Ya, kalau dia imam ya sudah disegerakan. Nanti karena manusia ada yang orang-orang ada yang ada punya pekerjaan atau nah itu lebih baik diawalkan, tidak apa-apa. Ya, karena kondisi manusia yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah, mudahkanlah dan janganlah kalian persulit. Ya, yasiru wala tu'asiru. Kaidah ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi dibuat mudah. Kalau memang dalam era sekarang manusia banyak kegiatan, ya itu lebih baik disegerakan. Tetapi bagi orang yang hendak melaksanakan sholat isya di rumahnya, ya, sehingga tidak khawatir akan terlewatkan waktu sholat isya, boleh melambatkannya. Ya, boleh melambatkannya. Maka kita bisa lihat tadi ini yang riwayat yang dipakai oleh Imam Nawawi yaitu hadis An-Nu'man bin Bashir, yaitu yang berbunyi, saya orang yang paling mengetahui waktu sholat isya, Rasulullah selalu melaksanakan sholat isya pada pergerakan bulan untuk ketiga kalinya. Ini lebih dipilih Imam Nawawi hadis ini daripada hadisnya Nu'man, daripada hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Maaf. Saya bertanya pada Rasulullah, pekerjaan apa yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, sholat tepat pada waktunya, karena ini adalah hadis dhaif. Walaupun dua-dua hadis ini sama-sama menganjurkan untuk menyegerakan sholat, mengerjakan sholat di awal. Tetapi Imam Nawawi lebih memilih riwayat daripada Nu'man bin Bashir karena dari segi persanatan lebih kuat.
Ya, walaupun sama-sama hadisnya. Nah, kalau kita lihat bahwa solusi yang diberikan oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam ini bagus sekali. Jadi, ketika itu memang menyulitkan kalau di akhir waktu karena kepentingan orang banyak macam-macam, maka ya imam tetap sholat di awal waktu. Tapi kalau ada yang ingin melambatkannya di rumah, ya silahkan itu kemudian dikerjakan sendiri asal tidak terlewatkan waktu isya tersebut. Ini solusi yang sangat bagus. Jadi bagaimana para pemirsa sekalian, sudah kita bahas tentang perdebatan antara apakah menyegerakan sholat isya di awal waktu atau melambatkan sholat isya di awal waktu. Sudah kita bahas secara tuntas, maka kita kembalikan kepada pemirsa ingin bagaimana baiknya. Ini sesuai kondisi masing-masing. Kita lihat bagaimana masyarakat, bagaimana diri kita pribadi, bagaimana keluarga kita lebih cocok yang mana. Terima kasih. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di lain waktu, di episode berikutnya, di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.